Oke, kita mulai ya. Cilong ganti baju. Belum, tadi meeting habis balik acara BCA meeting. Jadi belum sempat mandi juga. Oke, kita mulai ya. Finally weekend. Weekend di Solo. Start dari IHSG dulu deh. Matiin komen yang di Igoy. Entah kenapa tripodku jadi ngehang malam hari ini, nggak bisa diturunin, rusak. Aduh, mateng ini gimana nih? Turun, ayo turun. Iya, oke. Ya, udah jelas ya. Yuk, aku mulai dari IHSG. IHSG-nya mulai bergerak sideways, dan menurut aku sih gak usah terlalu mikir IHSG, karena IHSG sekarang bukan semata-mata cerminan dari saham yang market cap-nya gede dan liquid, tapi ternyata ada juga saham yang market cap-nya gede tapi nggak liquid gitu loh. Ya, jadi simply sih sebenarnya pengaruhnya lumayan gede dari saham brand ya. Jadi tarik menariknya, ini perhatiin patternnya IHSG jadi mirip dengan pattern saham brand di sini. Terus beberapa saham yang cukup aktif hari ini ada saham Excel. Nanti aku akan bahas, ini aku baru run through dulu secara garis besarnya. Terus kemudian ada S Hardware. Ya, terus ini ada AALI. Oke, terus oh ya, lupa buka chartnya. Ali hari ini breakout, nanti analisisnya kayak gimana aku akan update. LSIP aku juga akan update, terus saham-saham dari sektor CPO aku akan update. Pertama aku update dulu pastinya dari brand yang menjadi penggerak indeks meskipun likuiditasnya ya nggak terlalu besar ya. Singkatnya aja sih, aku masih melihat akan ada tanda distribusi di sini. Meskipun kemarin naik lumayan tinggi ya, terus masuk ke FTSE, aku bukan anti sama saham-sahamnya Pak PP. Aku juga pernah diuntungin dari saham-saham beliau. Tapi kali ini aku memilih untuk masih berhati-hati meskipun kemarin juga udah naiknya signifikan. Ya mungkin ada yang bilang, Lan, lu nggak dapat cuan di sini dong pas waktu kemarin brand naik 9%. Ya udahlah, nggak dapat cuan di brand 9%, tapi dapat di Pewon 20%, M-Trade dapat di Asri sekarang dapat 30% lebih, so what gitu loh. Ya, kan ada saham-saham yang lain juga. Oke, sekarang aku mau bahas beberapa saham big banks dulu seperti biasanya. Dan tadi aku ada bahas BCA. BCA ini secara pertumbuhan laba ya, itu yang jadi yang paling tinggi secara growth-nya ya, bukan nominal labanya tapi secara growth-nya. Itu jadi yang paling tinggi di antara emiten big banks yang lainnya saat ini. Tapi valuasinya saat ini udah agak-agak mahal gitu buat saham BCA ini ya. Jadi cara investasinya dengan cara DCA atau dollar cost averaging, ada diajarin di Invest. Kemudian selain BCA ada saham Bank Mandiri, kita akan review, valuasinya juga sudah lumayan tinggi. Jadi saya kembali mengingatkan untuk tidak lump sum di sini. Kalau investing cenderung DCA aja, artinya tuh nyicil gitu loh. DCA itu tiap bulan dikit-dikit atau tiap 3 bulan dikit-dikit kayak gitu. Dan nggak usah mikirin harganya, nggak usah mikirin harga, karena however harganya, valuasinya sekarang udah ketinggian gitu loh. Jadi buat punya aja gitu. Jadi kalau misalkan satu doang, BCA doang juga nggak apa-apa. BMRI doang gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Terus cuman BMRI dia naiknya udah jauh lebih tinggi ya dari BCA dari tahun 2020 tuh kayak udah 300% kalau nggak salah, udah tinggi banget. Nah jadi ini aku kasih lihat BMRI dari ini 2020 sampai tertingginya tuh kan hampir 300%, sempat mencapai 300%, 286%. Aku tarik sampai ke bottomnya banget di Maret kemarin. Nah ini pernah mencapai pertumbuhan 300%.
kurang lebih lah. Sampai sekarang pun juga growth-nya udah tinggi banget gitu. Nah, kalau BCA dan kawan-kawan ini pertumbuhannya dari pandemi kemarin 2020 sampai di sini ini 137%. Artinya sebenarnya secara harga saham itu naiknya udah lebih banyak BMRI dan valuasinya juga udah ketinggian. Dari 2020 ini big money institusi udah banyak yang cuan dari BMRI ya. Secara monthly chart aku agak mewaspadai sebenarnya BMRI ini monthly chartnya berpotensi membentuk double tops. Karena sekarang secara monthly chart ini pas banget di level tertingginya dia. Candle tertinggi sepanjang masanya dia, yaitu di bulan Maret kemarin. Ini resistance-nya sekitaran level 7.200-an. Secara daily mungkin belum mencapai yang tertingginya secara daily di di 7.500. Ini belum mencapai 7.500, tapi BMRI udah tinggi banget. Terus BBCA kalau ditanya sebenarnya ya dia lagi level tertinggi sepanjang masanya dia sih. Nih ya, aku buka BBCA monthly chart-nya level tertinggi sepanjang masa. Makanya kalau mau investasi ini bukan strategi lump sum. Nah, kemudian yang terakhir BBNI. BBNI ini juga udah mulai strategi DCA. Terus BBRI beberapa waktu yang lalu kita kasih tahu lump sum, sekarang juga udah mulai masuk ke DCA atau bertahap. Saya tidak akan berlama-lama di 4 big banks karena kayaknya udah sering banget aku bahas di sini. Dan disclaimer buat kalian yang baru belajar saham, sebaiknya belajar dulu ya. Untuk investing belajarnya di Mvest, untuk trading belajarnya di Mtrade. Hari Sabtu tanggal 7 besok jam 10 pagi ada edukasi untuk trader di Mtrade start jam 10 pagi tanggal 7 September. Semoga bisa membantu teman-teman. Oke, terus kemudian aku mau bahas, mikir dulu saham apa ya. Propertinya hype banget. Coba aku mau nanya siapa yang punya saham Alam Sutra. It's not a trading recommendation karena Mtrade udah tinggal ngehold doang. Kita udah nggak buy lagi. Jangka pendek udah profit taking. Alam Sutra jangka menengah kita udah cuan 68-71%. Congrats buat M-traders, I'm happy kalian bisa dapat cuan seperti ini. Meskipun saya personally saya saham propertinya di properti yang lain, ada di Pewon. Oke ya. Terus kemudian kalau nggak punya properti nggak usah nangis juga. Selalu ada kesempatan di market dan kadang-kadang portfolio kita tidak sebagus punya teman kita, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu perfeksionis di saham. Oke ya. Terus aku mau bahas saham yang lainnya juga, tapi sebelumnya boleh dong saya bahas Asri dulu. Nah, perhatiin Asri kemarin sideways-nya tuh cuman sedikit doang dan volume transaksinya kecil. Terus ini artinya masih konvergen dan sekarang juga masih naik kencang dan kita expect nanti akan ada konsolidasi lagi dengan volume transaksi kecil. Tapi kalau konsolidasinya jatuh merah dengan volume gede itu artinya waktunya exit. Kita sengaja nge-hold Asri sementara waktu itu kita ada review sell di APLN yang di YT yang di tok-tok boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Kita ada profit taking, ada exit di APLN untuk meminimalisir resiko karena dua saham ini Asri dan APLN cenderung very high risk, very volatile. Ya, oke. Jadi ini bukan rekomendasi buy lagi untuk Asrinya. APLN juga sebaiknya kalian wait and see dulu ya. Yang punya boleh nge-hold dan siap-siap untuk profit taking. Di Mtrade akan dikasih tahu kapan profit takingnya. Thank you yang ngasih gift di tok-tok, lucu banget. Terus aku mau bahas saham properti yang lain. Best ini properti industrial, sebentar. BEST. Ya, ini dia naik dengan volume transaksi yang tinggi juga hari ini. Mtrade ada review buy beberapa hari yang lalu di 27 Agustus pas lagi breakout, tinggal nge-hold aja. Jangan dikejar ya. Jadi tinggal nge-hold aja. Nah, terus CTRA gimana? Nah, yang ini karakternya beda.
Di portfolio aku saham-sahamnya karakternya lebih cenderung kayak gini ya, kayak Pewon, CTRA tuh naiknya tuh pelan-pelan steady, dia nggak yang naiknya tuh cepat-cepat banget gitu. Karena aku lebih suka steadiness gitu ya. Jadi buat di hold lama, cuan panjang itu enak gitu loh. Tapi M-Trade cuan di ASRI that's good, oke juga gitu ya. Nah, ini CTRA di sini perhatikan dia lagi masih sideways sebenarnya, tinggal ngehold aja. Saran aku masih sama sih kayak Asri dan kawan-kawan, CTRA ini tunggu retracement. Jadi kalau kalian ngikutin live aku kemarin, sebenarnya tema this week and next week adalah tema menunggu retracement. Jangan kejar. Kenapa? Karena bullnya itu udah born dari 1-2 pekan kemarin. Kalau 1-2 pekan kemarin kita cenderung banyak buy ya, cenderung banyak masuk mempersiapkan sentimen positif, menyambut sentimen positif The Fed akan turunin suku bunga di 18 September nanti. Nah, kenyataannya sekarang sudah mendekati 18 September, di tanggal 5 September, 4 September justru malah kita lebih banyak nge-hold, dan kalau mau masuk cenderung tunggu wait and see aja. Terus boleh masuknya di saham-saham apa yang baru mulai gerak, jangan yang sudah bekas naik kemarin tapi belum retrace. Contohnya sektor apa? Nah, hari ini tadi kita ada banyak review baik untuk sektor CPO. Nanti kita akan bahas sektor CPO-nya ya. Oke, terus aku mau bahas juga saham Pakuwon Jati, Pewon. Sama halnya dengan saham-saham sektor properti kemarin. Jadi M-Trade waktu review by Pewon itu masih belum banyak berita-berita di sektor properti, belum rame gitu. Jadi belum ada tanda-tanda untuk banyak sektor ini bergerak gitu ya. Nah, di 8 Juli kita waktu itu ada review buy dan sekarang masih naik terus. Jadi kita lihat buat saham Pewon, M-Trade jangka menengah masih ngehold dan cuannya sekitar 27-30%. Kalau kamu punya ini dan kamu nggak punya Asri, tetap aja bersyukur ya, nggak usah terpikir kayak wah sahamnya temanku lebih bagus atau gimana. Saya mau kasih tahu buat teman-teman yang baru ikut M-Trade Academy atau M-Fast Academy, kalian sebaiknya nonton video-videonya dulu aja. Kelas-kelasnya tuh ditonton dulu, jangan langsung masuk ke stock pick. Very dangerous, bahaya buat pemula kalau langsung masuk ke stock pick-nya. Karena kamu justru akan lebih galau. Jadi tema tadi di BCA Wealth Summit ya, itu aku ngebawain tentang investors conundrum. Investors conundrum itu artinya apa sih? Kebingungan dari investor dan trader. Kenapa bisa bingung? Karena fondasi ilmunya, strateginya, the why and the how-nya tidak kuat. Kamu mesti nonton abis dulu video-videonya. Make time. Kalau misalkan aku kasih jadwalnya day 1, day 2, day 3, dan seterusnya, kamu mau hajar sehari boleh, atau kamu mau sedikit demi sedikit juga boleh. Demikian pula dengan M-Trade Academy, itu dagingnya di ilmunya, itu baru kamu bisa lihat update day to day-nya. Kalau kamu lihat update day to day-nya tanpa melihat videonya itu, ya bisa sih, tapi akan galau-galau terus, nggak ada conviction-nya gitu loh, ya. Jadi lebih mudah. Sebenarnya ini privilege buat kalian yang mana sih? Ini ya, di sini ya. Ini privilege buat kalian yang bergabung dengan M-Trade saat ini sudah ada materi-materi seperti ini ya, dan ini sangat terstruktur sekali. Oke, terus kemudian aku mau nge-review saham CPO, tapi sebelumnya aku akan review dulu buat Ases. Oke, S Hardware. Nah, S Hardware ini nggak lagi memperpanjang lisensi. Nama S Hardware itu sendiri kemungkinan akan mengganti nama. Dan hal ini menjadi sentimen plus minus ya, dimana kalau sentimen negatifnya, brandnya kan udah kuat banget ya, brand S Hardware tuh sudah kuat sekali. Itu sentimen negatifnya, dia harus rebranding. Tapi sentimen positifnya, dia bisa menghemat biaya royalti yang lumayan gede gitu loh. Jadi dia bisa membuat, dia punya aturan sendiri, dia punya kebijakan sendiri, dia mau efisiensi, itu dia udah bisa ngatur diri. Nah, for your info, kalau ada lisensi itu dia diharuskan untuk buka 2 gerai baru per tahun gitu loh.
tidak diwajibkan membuka minimal 2 gerai baru per tahun jika tidak ada lisensi. Itu correct me if I wrong jika ada manajemen dari S Hardware, tapi ini tim saya kasih saya informasi seperti itu. Ini bisa jadi plus, bisa jadi minus juga, dimana kalau tidak diwajibkan membuka 2 gerai baru, ketika ekonomi lagi kurang bagus, mereka bisa ngerem lebih ke efisiensi. Ada perusahaan yang menutup cabangnya, tapi dia malah lebih cuan secara laporan keuangannya. Karena mereka justru malah fokus pada pada cabang-cabang yang menghasilkan keuntungan. Jadi tidak dipaksa untuk buka cabang. Tapi hal ini juga bisa menjadi satu sentimen negatif. Kenapa? Karena bisa jadi perusahaan itu hanya fokus pada bertahan dan mungkin bisa jadi agak-agak kurang berkembang. Kita nggak tahu, we never know. Nanti kita lihat aja lagi perkembangannya gimana. Yang jelas per hari ini S Hardware itu dia breakout secara tren harganya dia di sini. Dan investors di M-Trade itu udah cuan banyak dari S Hardware. Ada yang udah jual, ada yang belum. Dan kalau kalian ngikutin M-Fast Start, sempat drama banget S Hardware ini setelah investasi di Januari 2023 sempat ketarik turun dan kemudian naik lagi, turun lagi, dan akhirnya bisa cuan puluhan persen, bahkan bisa sampai sempat mencapai 90% di April 2024 kalau saya nggak salah hitung. Nah teman-teman yang di YT yang di TokTok boleh ke Igoy untuk bisa melihat chartnya, chart S Hardware yang saya share hari ini. S Hardware breakout dari 2 resistance sekaligus, yaitu resistance downtrend line warna merah ini dan juga resistance dari masa sideways-nya 755. Berpotensi untuk menguji next resistance. Ingat kata berpotensi menguji, artinya tidak ada satupun kepastian di market. Kalau sampai ada yang marah-marah karena angka ini tidak tercapai, itu artinya mohon maaf, dia bukan Anda. Dia bodoh. Kenapa? Karena prinsip secara analisisnya sendiri dia masih belum ngerti gitu loh ya. Orang di luar sana, bukan Anda. Ya, jadi prinsip support dan resistance itu apa? Seperti yang kita share di Trading Academy, support adalah area yang membatasi, di mana harga jatuh lebih lanjut, karena itu adalah area psikologis. Ya, di mana banyak orang tuh beli di situ. Sedangkan resistance adalah area yang membatasi harga untuk naik lebih lanjut. Tapi bisa nggak naik dari situ? Bisa. Kalau ada banyak orang yang sudah sideways, harga udah sideways di resisten kayak gini, ini banyak orang yang udah mulai jual barang, buang barang, yang kutersnya udah mulai hilang habis, sehingga bisa dengan mudah terjadi breakout. Ya, jadi intinya resistance menahan harga naik. Jadi seringkali dijadikan target buat banyak traders, ya benar. Dan support itu jadi area baik, terutama support kuat karena dia menahan harga turun. Tapi bukan berarti support nggak bisa dijebol ke bawah, resistance nggak bisa dijebol ke atas. Resistance juga belum tentu bisa tercapai. Jadi sekarang saya mau kasih satu probability. S Hardware bisa mencapai angka 830, bisa juga mencapai angka 870 di dalam jangka pendek, rentang waktu kurang dari 1 bulan. Disclaimer ya, namanya trading is all about probability. Jadi kalau saya bilang seperti ini probability nih is like 55%. Kenapa? Karena sudah breakout, sudah masuk ke stage 2. Kalau masih di bawah sini, ini probability-nya masih 50-50. Ini udah 55-60% untuk bisa naik lebih lanjut ke resistance yang berikutnya. Jadi sekarang Anda sudah lebih pintar, lebih teredukasi dibandingkan yang di luar-luar sana. You can manage your expectation gitu. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, aku bingung yang mana ini, bisa ke Igoy untuk bisa lihat lebih lanjut ya. Jadi ini masih konteksnya per hari ini untuk trading, karena valuasinya udah naik lumayan tinggi untuk S Hardware. Kita nggak masuk untuk long term investing lagi, tinggal ngehold aja yang di M-Fast. Oke, kemudian kita mau move ke saham sektor telekomunikasi. Ada Excel. Ya, jadi XCL. PT Excel Axiata Tbk sudah menjadi watchlist M-Trade selama beberapa hari terakhir ini, dan hari ini dia breakout. Ada sentimen apa untuk Excel? Basically kita nggak pakai sentimen sebenarnya, tapi kita kasih fundamental updates itu untuk melengkapi ya. Jadi Excel ini average revenue per user atau rata-rata penjualan per usernya di kuartal 2 2024 ya, ini bakalan berpotensi positif, diperkirakan positif gitu.
bukan di kuartal 2 2024 deh, maksudnya ke depannya ya. Jadi meskipun kalau yang salah ngomong tadi ya, yang di kuartal 2 2024-nya turun, ini nilai masih cukup wajar karena ada faktor musiman, pemilu, dan juga liburan kemarin. Nah, nanti jadi di next period itu bisa berpotensi untuk naik. Tapi sekali lagi M-Trade itu tidak menggunakan sentimen-sentimen seperti ini untuk mengambil keputusan dalam trading. Jadi hal-hal seperti ini tuh jadi bunga-bunga aja gitu ya. Jadi asal kita tahu aja gitu. Oke. Nah, untuk kecuali laporan keuangan perusahaan. Jadi untuk yang potensi ini, potensi itu kita pakai jadi kayak referensi tambahan aja. Nah, perhatikan di sini. Excel ini naik dengan volume transaksi sangat tinggi di level 2320 hari ini. Dan potensi berikutnya dia bisa lebih besar kemungkinannya untuk menguji resistance di 2480. Ingat sekali lagi kata-kata berpotensi menguji, artinya bukan berarti bisa naik ke 2480 kepastian 100% titik. Itu mindset yang sangat salah sekali. Jadi ada potensi untuk dia menguji level 2480 secara probability ini sekitaran 55% dia bisa menguji area itu. Kenapa enggak 65%, 70%, 80%? Karena dia baru aja keluar dari masa sideways-nya dan bekas downtrend ya. Jadi bekas downtrend yang lumayan. Jadi di sini akan ada nyangkuters pula yang dia akan keluar barang dikit-dikit gitu. Semoga bisa dipahami, bisa paham nggak sih? Tulis di sini, paham nggak? Sebentar, ambil minum dulu. Haus terus seharian. Oke, karena pada bilang paham, aku lanjutin ya. Halo Pak Budi, di mana kembaranmu? Upin Ipin. Teddy Polandra di mana? Oke. Sekarang kita mau ke CPO. Mainan chart terus ya. Tim aku sih yang mainan chart sih. Haunted room. Apaan? Oke, aku akan bahas saham-saham CPO. Nah, tadi seperti yang aku bilang ya, kalian jangan kejar saham-saham properti kecuali nanti ada retracement di saham-saham properti. Karena udah naik lumayan signifikan dan M-Trade masuk di saham-saham itu, terutama untuk ASRI itu naiknya ketika dia belum banyak naik. Nah, sekarang kita mau review nih, saham apa yang baru mulai naik, yang di YT, yang di Tok-Tok. Saya akan share chartnya di Igoi. Oke ya. Oke. Ya, perhatikan di sini. Biasanya tuh ya, market cenderung rame. Terutama yang nonton live saya tuh cenderung rame. 1, kalau marketnya tuh jatuh, hancur banget. 2, kalau tiba-tiba naik kenceng banget. Kalau pas kondisi marketnya lagi sideways kayak gini, itu banyak yang males gitu, males nonton. Tapi Anda nonton di sini, jadi good for you karena kita mesti ngikutin siklus market tuh harus lengkap, jangan ditinggal-tinggal belajarnya, oke ya. Nah, di sini AALI kita sempat exit pada tanggal 5 Agustus kemarin. Dan hari ini kita buyback. Jadi sebagai traders, ini ada batasan resiko, kita mesti exit. Hari ini kita buyback di sini. Review buy sih ya, kita tidak mengelola uang orang. Ya, kita ada review buy di sini. Nah, terus ini bakalan kemana? Kalau ngelihat volume transaksinya sangat tinggi seperti ini, kemungkinan mencapai 6525 ini mah dekat banget ya. Ini 80% lah, tapi kan jaraknya dekat ya. Sampai ke 7075 ya. Sampai ke 7075 ini kemungkinannya sekitaran atau ke 7.000-an ya, ini kemungkinannya sekitaran 60% dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Ingat ya, 60% artinya ada 40% potensi dia untuk sideways dulu atau potensi resiko. Tapi saya melihat sektor CPO ini udah bener-bener discounted banget ya. Dan ada potensi untuk
dia mulai gerak. Karena saham apalagi yang belum gerak, hampir semua emiten tuh udah mulai gerak, bahkan sektor consumer goods pun kemarin udah mulai bangun. Aku lebih prefer sektor CPO daripada sektor cigarettes kayak HMSP, YGRM kayak gitu. Kalau buat ngehold jangka menengah itu masih lebih confident di sini. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igo ya untuk lihat chartnya di sini. Oke, terus kemudian secara valuation, AALI ini dibandingkan dengan historicalnya dia secara rata-rata itu masih terdiskon 55%. Ya, jadi current PE-nya dia tuh di angka 10,32, rata-ratanya di 23 kali. Diskonnya 55%. Terus kemudian kalau dibandingin dengan emiten lain, kira-kira ada nggak yang lebih terdiskon? LSIP. LSIP itu current PE-nya di 5,43 kali. Average-nya 27,62 kali, diskonnya 80%. SIMP diskon 43% dari rata-rata 5 tahunan. Di SNG diskonnya hanya 18%. TAPG cuma 4,8%, kesimpulannya TAPG yang paling mahal. Kalau dengan strategi melihat rata-rata valuasi secara 5 tahunan ya. Nah, terus strategi value investing tuh kayak gimana sih? Value investingnya yang kayak gimana dulu? Kalau classic value investing itu benar-benar ngelihat valuasinya murah dan nggak peduli perusahaan itu bagus atau enggak, itu Benjamin Graham. Tapi Warren Buffett sejak ada partnernya Charlie, dia udah nggak pakai strategi itu sepenuhnya. Jadi dia udah mix dengan growth investing ya. Jadi Warren Buffett melihat kondisi perusahaan juga, mau perusahaan yang bagus dengan valuasi yang menurutnya ya biasa aja, daripada perusahaan yang nggak bagus dengan valuasi yang sangat murah. Sebenarnya quotes-nya Warren Buffett yang itu tuh menunjukkan bahwa dia tuh tidak sepenuhnya menggunakan strategi Benjamin Graham lagi. Jadi kalian yang masih mengagungkan strategi Benjamin Graham, sebenarnya menurut aku udah agak-agak obsolete ya, bahasa kerennya jadul. Ketika aku baca buku-buku tentang Warren Buffett dan juga perjalanannya dia gitu, ada satu ilmuwan juga yang melihat kenapa classic value investing yang murni melihat valuasi doang, tidak melihat fundamental perusahaan yang lain atau prospek kualitas perusahaan, itu lebih cocok untuk masa industrialisasi zaman dulu. Ketika aset-asetnya tuh masih menjadi aset yang banyak aset tangible. Nah, sekarang banyak perusahaan yang asetnya tuh intangible ya. Jadi panjang ceritanya kalau saya ceritain, intinya nggak boleh cuma melihat valuation doang. Nah, sekarang kita mau lihat untuk saham AALI tadi saya udah bahas. Intinya per hari ini dia mulai uptrend. Kita sampai hari ini baru tradingin AALI, belum masuk portfolio investing, tapi kita mau masukin dia untuk jangka menengah, pendek dan menengah. Menengah itu bisa hold beberapa bulan karena kita ngelihat dia sekarang posisinya baru mulai reversal. Ini kalau bull market itu born on pessimism, pesimismnya tuh di bawah angka 6025. Terus skepticism tuh di atas 6025 sampai sekitaran level 6.800 atau 7.000-an. Di atas 7.000 AALI ini udah masuk level optimism gitu ya. Euforianya nanti aja, level euforia, die on euforia tuh nanti kapan saya kasih tau. Yang kedua, aku akan bahas saham LSIP yang valuasinya juga dilihat secara historical diskonnya lumayan sekitaran 80%-an. Jadi lihat di Igoi kalau mau ngelihat chartnya. Jadi LSIP juga sama seperti AALI, dia ada reverse, cuman bedanya LSIP ini dia sudah breakout dari banyak resistance dan udah confirm uptrend lebih dulu dibandingkan dengan AALI. Dimana AALI sampai hari ini belum bisa melewati MA 200-nya atau rata-rata 200 hari. Cuman sebenarnya ya sebentar lagi juga bakalan kejebol sih. Nah, LSIP ini dia lebih ringan gerakannya ya, jadi dia udah naik dari semua MA, statusnya dia sudah lebih uptrend, jadi menuju ke 990 sampai 1065 ini lebih mudah. Ingat ketika saya mengatakan hal-hal yang sifatnya optimis seperti ini bukan merupakan satu kepastian, jadi Anda harus siap dengan resikonya. Dengan cara kamu harus belajar dulu. Ilmu tradingku dipelajari, jangan cuman minta saham yang mau naik apa, saham yang mau naik apa.
dipelajari cara berpikir, cara trading saya. Karena saya sendiri di sini juga saya belajar dari trader-trader di Amerika yang ilmunya sudah saya adjust dengan market Indonesia ya di Trading Academy. Pelajari ilmunya saya, pelajari the how and the why, sabar loh. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru cuma minta recommendation aja. Hari ini di info beli LSIP, besok LSIP-nya turun, kamu bingung. Oke, ya. Jadi jangan cuma ngikutin recommendation by, apalagi kalian yang di live sama sekali tidak pernah beli saham, kalian mencoba peruntungan untuk, besok ikutan beli LSIP. Ternyata dia jadi sideways. Gimana dong? Kalau di M-Trade kamu akan dipandu terus. Tapi kalau di live kan malam ya baru dikasih tahu gitu, dan belum tentu dibahas. Suka-suka saya mau bahas yang mana. Oke. Mbak, ngomong-ngomong kalau bisa chart sahamnya ditampilkan juga di live-nya. Jangan asik ngomong sendiri. Woi, keikoi. Udah bagus dikasih gratis. Ngamuk juga saya. Masuk angin tau nggak? Ini tuh nahan-nahan mau tidur, kepala aku pusing, memual, memuntah. Masih bagus saya mau live. Keikoi. Udah galak nih. Oke, lanjut. Mari kita ke, udah bagus dikasih di Igoy, dinyalain di YT sama di Tok Tok, suruh pindah ke Igoy, nggak mau. Mak kayak gini ya, jangan-jangan saya lagi mau mens nggak sih? Oh nggak, masih jauh dari tanggal mens saya. Tenang, bercanda, tadi marahnya pura-pura doang, bercanda. Gak usah takut ya, ada yang beneran takut loh, saya begini ada yang beneran takut. Di SNG udah jauh lebih uptrend daripada LSIP dan juga AALI ya. Jadi udah lebih uptrend daripada LSIP dan juga dari AALI ya. Kelihatan di sini ini 4 MA-nya dia. 15, 20, 100, 200, sorry ya by the way ya, bercanda ya. 20, 50, 100, 200. Ini udah urutan dari MA kecil ke MA gede. Nah, ini semua tuh ada di Trading Academy, dijelasin lengkap gitu ya. Jadi kalau MA kecil di atas MA gede itu kayak orang tua ngegendong anaknya, anak kecilnya gitu ya. Itu benar gitu loh. Itu artinya itu artinya bagus. Tapi kalau anaknya jatuh, berarti maksudnya MA kecilnya jatuh di bawah MA gede, itu sebenarnya lagi nggak bagus gitu. Dan sekarang trennya di SNG ini dia lagi bagus, cuman kita memilih untuk tradingnya di AALI dan juga di LSIP. Kenapa? Karena dua saham ini dia lebih liquid. Terus bicara tentang valuasi juga lebih murah. Kenapa kok trading nonton valuasi? Kita nggak trading nggak ngelihat valuasi, tapi kita berpikir bahwa investor gede tuh mereka bakalan pilih perusahaan mana sih? Oh, investor gede tuh mereka pakai valuasi. Berarti kita coba lihat valuasinya juga meskipun bukan menjadi keputusan yang utama di kita. Oke. Terus kemudian ya intinya yang punya di SNG boleh hold dan mulai waspada profit taking. Aku akan bukain monthly chartnya di SNG. Be very careful kalau udah deket level 900, ini resisten gede banget ya. Mendekati level 900 kamu udah mulai profit taking di SNG ya. Nah, terus sekarang berarti timingnya lebih oke di AALI dan di LSIP yang baru mulai jalan. LSIP itu menurutku ideal pas untuk teman-teman yang trading, tapi kalau di AALI itu geraknya kayak lambat banget sih, emang sih. Jadi personally aku lebih sering trading itu di LSIP. Oke, terus kemudian di SIMP. SIMP hari ini lumayan ngegas juga, dan kita nggak ada di sini karena volatility-nya di SIMP ini lumayan tinggi. Jadi kita pilihin saham yang resikonya lebih moderat buat teman-teman yang baru masuk di M-Trade. Jadi ini menjawab kenapa kita nggak ada di sini ya. Tapi nanti kalau LSIP dia pattern-nya jadi lebih oke, likuiditasnya juga lebih oke, kita ada potensi masuk ke situ. TAPG secara fundamental itu pertumbuhan labanya dia itu, kalau saya nggak salah ingat ya, ini data yang dikasih tim aku juga, itu sekitaran 105,7% secara tahunan pertumbuhan labanya. LSIP pertumbuhan labanya itu secara tahunan kalau tidak salah itu sekitaran 259% ya. Nah, jadi pertumbuhan labanya ini next kita akan bahas ya. Kenapa? Apakah karena ada pertumbuhan penjualan atau ada efisiensi? Anyway, tetap aja bagus. Ada pertumbuhan laba, kecuali bukan karena jual aset. Jadi tetap karena operasional gitu ya.
Oke, tapi TAPG di sini secara likuiditas juga kita melihat AALI dan LSIP lebih oke. Jadi kita melihat AALI dan juga LSIP untuk trading ya, lebih ke situ. Nah, balik lagi sedikit ke AALI. AALI ini sudah memproduksi 2,1 juta ton tandan buah segar atau TBS pada 7 bulan pertama 2024 ya. Jadi produksinya sudah mencapai 47% dari target tahunan. Nah, terus tapi manajemen ini memperkirakan bahwa produksi CPO dan TBS itu bakalan turun 4-10% secara tahunan di 2024 karena ketidakpastian cuaca dan potensi dampak La Nina. Ini bisa menjadi sentimen negatif buat AALI, tapi tidak usah takut juga dengan sentimen negatif. Jangan euforia dengan sentimen positif. Aku sih lebih ke ngelihat chartnya dia ngomong apa. Kadang-kadang sentimen negatif harga saham naik, kadang sentimen positif harga saham malah turun. Oke. Oke, terus kemudian aku mau bahas apa ya? PTPP. PTPP ini meraih 13,11 triliun kontrak baru sepanjang periode Januari sampai Juli 2024, dan secara teknikal, secara chart, it's not a trading recommendation, terutama buat yang numpang lewat di live aku doang. Yang mau ngeliat chart tolong ke Igo ya, sayangku, supaya saya tidak keluar tanduknya lagi. Jangan suruh saya keluarin chart di TokTok dan di YT karena tidak bisa. Oke, ya jadi PTPP saat ini chartnya masih konvergen, artinya masih bisa di hold. Kalau kamu punya ini ya masih bisa di hold buat yang baru masuk beberapa hari kemarin gitu. 3 hari terakhir ini turun dan sideways dengan volume transaksi kecil. Nah, jika kamu tidak belajar the how and the why, ini kemarin pasti bingung banget tanggal 2 September naik volume transaksi tinggi, harga naik tinggi, abis itu dia ngekor. Terus 3 hari berikutnya dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu belajar di Trading Academy M-Trade, kamu jadi ngerti the why and the how, which is kita juga jelasin setiap harinya di morning briefing M-Trade. Tapi itu lebih ke the what-nya. What-nya itu update hari-harinya. Lebih detail dibandingkan dengan live Instagram atau live, keceplosan yang di TokTok, semoga nggak kena ini ya. Adikarya juga ini masih bisa di watch buat trading jangka pendek maupun jangka menengah. Be very careful, dua saham ini fluktuasinya lumayan tinggi dan resikonya lumayan tinggi juga. Jadi kalau di summary saat ini potensi di market itu sangat various dari berbagai macam saham. Cuman ada beberapa saham yang kita mesti menunggu retracement-nya. Seperti contohnya dari sektor properti, itu kita harus tunggu retracement-nya. Jangan dikejar atau jangan dihajar. Kemudian yang kedua, dari sektor construction, itu kita masih bisa ride the trend, tapi tetap harus belajar dulu ya, jangan semua langsung masuk situ. Nah, yang ketiga yang baru bangun dari tidur adalah sektor CPO ya. Jadi sektor CPO seperti AALI dan juga LSIP, tadi kita masih bisa ride the trend juga, jangan lupa siapkan pembatasan resiko. Miss perlu aware kah September itu selalu bottomnya IHSG, jadi emiten big banks bakalan ngayun, turun dulu baru rally lagi. Kita enjoy aja, ngeflow aja. Turunnya nggak akan turun banyak, kalaupun turun ya. Jadi berita itu aneh-aneh. Sekarang ada berita yang nakutin banget, berita yang euforia banget. Perkiraan aku kalau ada turun ngayun sedikit, biarin saja untuk big banks-nya. Tren besarnya ke depan sampai 1 tahun ke depan, The Fed masih akan turunin suku bunga secara bertahap. Jadi kalau ada fluktuasi jangka pendek, that's normal. Untuk traders kita pakai chart, untuk investment pilihan saham tidak terlalu banyak yang berubah. Terus saya mau update satu hal di sini. Tadi ada yang nanyain portfolionya waktu saya lagi di BCA Wealth Summit. Tadi dikasih lihat dikit. Saya pikir sahamnya cuma 10, saya janji bahas di live. Setelah saya lihat di sahamnya ada berapa nih? 40 kayaknya ada. Oke, karena ibu kayaknya ada M-Trade atau enggak sih? Coba tanya di menu tanya saham, caranya masuk ke analisis dulu baru tanya di situ. Thanks masukannya, aku akan kasih tahu tim aku untuk nongolin tombol tanya sahamnya tuh di app lebih kelihatan. Oke ya.
Oke, jadi ada beberapa saham yang tadi aku udah bahas, ada beberapa yang aku belum bahas. Ya, mungkin aku kasih beberapa batas bawahnya aja, tapi so sorry banget, Ibu, saya nggak bisa bahas secara details. Karena untuk konsultasi atau tanya portfolio itu di Mtrade akan dijawab lebih details. Jadi, masuk aja ke sini nih. Aku kasih tahu ya. Ini Mtrade. Aku buka, di web aja, ke web. Di web itu ada di mtrade.id, member.mtrade.id. Di web itu di sebelah kanan atas ada tombol Q&A-nya ya. Jadi ini nggak kelihatan karena di samping banget dan aku males pindahin tripod aku. Oke, aku mau update dulu aja. INTP, Ibu minus 4,3% di Mtrade kemarin. Jangka pendek kita udah exit. Jadi sebaiknya saran saya sih ikutin aja atau sebaiknya belajar dulu aja. Jangan beli saham lagi karena ini banyak saham-saham yang di luar Mtrade juga kayak PBID. Ya ini belajar dulu, jangan beli saham apapun lagi kalau udah kondisinya begini ya. Jadi ini INTP aku jujur aja dia bakalan ada potensi menguji ke 6425. Jangan diartikan bahwa INTP akan turun ke 6425 titik, tidak, tapi kita melihat ada potensi menuju 6425 yang mungkin bisa terjadi, mungkin tidak, tapi kita mengantisipasi risiko. Makanya Mtrade kita kemarin caw dulu dari INTP. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan dengan portfolio Anda? Langsung aja tanya di menu tanya sahamnya Mtrade ya. Kemudian ada KLBF ya. Ada KLBF di sini. KLBF untuk investing bagus ya. Jadi sekarang lagi posisi 1,2%. Untungnya biarin aja dulu, menurut saya sih biarin aja dulu. Jika Anda ikut Mtrade harus disiplin masuknya dan exitnya. Jadi jangan ngikutin entry-nya doang, exitnya tidak mengikuti. Ya, terus kemudian LPPF ini kita tidak trading saham ini. Sekarang lagi bangun dari tidurnya. Tapi saya lihat Ibu minus 20%, tapi kecil-kecil sebenarnya. Saya nggak suruh cut loss, ya karena udah rugi sampai 20%, tapi saya kasih batas bawah aja. Ya intinya ini batas bawahnya di angka berapa? Saya kasih batas bawahnya, ini agak-agak jauh, di 1560. Di atas 1560 kalau misalkan mau hold, apalagi di atas 1760 tuh artinya trennya lebih bagus, hold aja. Tapi di bawah 1560 cow aja Bu. Saran saya Ibu wajib banget Ibu belajar ini ya. Nggak boleh nggak, wajib banget. Ini krusial ya, yang di Trading Academy you have to learn. Oke, kalau udah member, kalau belum M-Traders ya Sabtu nanti ikut M-Trade Start dulu jam 10 di tanggal 7 September. MDKA minus 4,6%, saran saya Anda mengurangi portfolio Anda ya. Jadi mengurangi portfolio Anda. MDKA aku kasih batas bawah aja. Di bawah 2170 Anda harus cut loss. Kalau sekarang mau hold masih boleh, tapi di bawah 2170 Anda harus cut. Dicatat angkanya. Kalau misalkan terlalu cepat nanti tolong diiniin aja. Lihat YT punya ini, tapi sampai agak malam sih. Aduh merek. Ini minusnya baru 5%. Saya bukan mengatakan saham ini tidak bisa naik, tapi saya lebih mengantisipasi resikonya. Pilihannya ada dua. Anda mau cut sekarang atau Anda cutnya breakdown dari 3780. Kalau udah cut, Anda nggak boleh nyesel lagi. Nanti kalau ditarik kayak gini Anda nyesel. Wah, disuruh Ellen May jualan, habis itu naik. Nggak boleh. Kenapa? Harus tegas. Bisa nggak Mark ini terang-terangan lah, digoreng dinaikin kayak di tanggal 12 Juli lagi? Bisa. Tapi kapan? Ya kan nggak ngerti gitu loh. Jadi kita cuma bisa apa yang di dalam kendali kita ya, manage risk. Saya nggak mau beli saham seperti ini gitu ya. Nah jadi tadi saya kasih batas bawahnya kalau misalkan masih belum mau membatasi risiko sekarang. Ya, oke. Terus PBID ini kayaknya bentar lagi dia bisa main, tapi ini bukan trading recommendation, enggak. Sekali lagi, kalau mau hold, saya kasih batas bawahnya aja. Berhubung ini posisi Anda lagi cuan 13%, saya kasih batas bawah di 444. Breakdown dari 444, Anda harus caw. Alasannya kenapa? Gak ada waktu malam ini buat jelasin lebih details. Pelajari di Trading Academy. Ini ilmu saya, oke ya? Saya akan run terus cepat aja. PTBA 40 saham loh. Ini satu orang nih.
40 atau berapa ya, nggak ngerti deh. PTBA kita M-Trade masih nge-hold. By the way, ini kalau di portfolio saya dia masuk dividen stocks. Oke, terus jadi ikutin M-Trade aja, tapi M-Trade cuan posisi di tempat Anda rugi gitu. Jadi kalau M-Trade nanti misalkan cut loss, seandainya cut loss atau apa, Anda akan rugi lebih dalam. Saat ini M-Trade cuan. Jadi mungkin arahnya lebih ke profit taking. RALS lagi nggak trending, posisi minus 10%. Aku kasih batas bawahnya kalau Anda nggak mau cut loss, aku kasih batas bawah banget, dimana ini lebih menyakitkan dan belum tentu malah mau jualan di sini. Di bawah 374 ya, batasi resiko, ini udah nggak ada toleransi lagi. Tidak ada toleransi di bawah 374 ya. Oke, terus kemudian SMBR. SMBR ini lagi trending. Jadi ikutin aja M-Trade untuk jangka menengahnya, meskipun Anda posisinya beda sama kita ya. M-Trade ada nggak sih? Kayaknya udah jual. Kayaknya udah review sell deh. Dashboard. Iya. Jangka menengah dan jangka pendek exit. M-Trade udah exit. Ya, anyway, kalau masih mau nahan, aku kasih batas bawah ya. Di 242. Di bawah 242, cow. Oke, terus Teams. Jangan masuk lagi ya Bu ya, jangan nambah saham lagi. Di area support ya, potensi masih ada pantulan di sini minus 12%. Ibu punya sahamnya kecil tapi banyak gitu. Jadi dia rata gitu banyak. SMRA ini masih nanti dulu ya, ini Teams dulu lagi di support. Aku kasih batas bawah 975, di bawah itu batasi resiko. Tapi kalau nggak tega batasin resiko, sebaiknya belajar dulu aja, nonton dulu aja trading academy kita. SMRA sekarang lagi sideways. Aku kasih batas bawah 595, jatuh dari 5. Jadi bukan pas di batasnya ya, yang tadi angka-angka saya sebut tuh kamu mesti kasih toleransi. Di bawah angka itu baru batasin resiko, oke ya. Di bawah itu ya, jangan pas di angka yang aku kasih ya, jangan dipasin ya, itu karena angka support, kalau pas di situ biasanya mantul. Oke, TLKM minus 1,13%. M-Trade kayaknya jangka pendek, jangka menengah. TLKM jangka menengah kita udah cow tanggal 3 September, saya nggak tahu Ibu M-Trade atau bukan ya ini, saya nggak ngerti deh. 3 September udah cow, jadi ini koreksi yang masih normal. Saya kasih batas bawah 2990, di bawah itu batasi resiko. Kalau masih belum siap dengan pembatasan resiko atau stop loss, mungkin bisa nanya ke coach. Ditanya saham, dan saran aku jangan beli saham lagi tapi nonton Trading Academy M-Trade, belajar dulu. Oke, jadi aku belajar banyak banget dari prinsip self-reliance-nya Warren Buffett dan bapaknya Warren Buffett. Jadi intinya harus belajar, nggak boleh enggak. TOWR saat ini minus berapa nih, nggak kelihatan di sini, 18%. Aku kasih batas bawah, simply aku kasih batas bawah. Kenapa? Karena ada beberapa saham yang memang trennya cukup oke, beberapa saham lagi sideways, beberapa lagi downtrend. Batasnya di 800, di bawah 800 itu waktunya untuk cow. Oke, terus kemudian Unilever, beberapa orang melihat ini sangat murah sekali, tapi ini buat trade dari kita belum masuk dulu dan kita sempat cut untuk trading. Unilever minus 44%, tunggu aja dulu. Saya nggak kasih batas bawah untuk Unilever. Tahun depan kemungkinan akan recover jika perekonomian lebih bagus, harga jualnya dia bisa lebih tinggi ya. Jadi just wait and see dulu ya. Terus WSBP just wait and see juga aja dulu lah ya. Ini sektor construction lagi banyak yang naik, dia lagi kena ini nggak sih, sampai saya lupa, kirain kena suspensi. Oke. Aduh banyak banget sahamnya, apalagi nih WSKT. Boleh lanjut ditanya saham besok kah? Masuk angin aku. Udah tak bantu banyak. Besok lanjut ya di menu tanya saham ya Bu ya. I'm so sorry. I have to sleep, take a shower and sleep. Besok ada flight pagi, kalau nggak saya bisa ketinggalan pesawat besok. Oke deh.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa tanggal 7 September jam 10 pagi ikut M-Trade Start, harus belajar. Gak boleh cuman dengerin baca saham gini doang. Belajar daftarnya di emtrade.id/live biar gak nanya saham ini besok gimana itu gimana, kamu bisa ngerti sendiri. Cakep. emtrade.id/live. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam, selamat tidur, tidak ada sesi di tok-tok lagi. Bye-bye.